Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi metodologi penelitian kali ini, kita akan membahas mengenai variabel dan definisi operasional. Apa itu variabel dan bagaimana cara menentukannya? Lalu, apa itu yang dimaksud dengan definisi operasional? Mari kita bahas perlahan-lahan di bab ini. Jadi, definisi dari variabel penelitian adalah setiap hal dalam suatu penelitian yang datanya ingin diperoleh. Jadi, jika kita menentukan target, nah itulah yang disebut dengan variabel ya, yang datanya ingin kita peroleh. Dinamakan variabel karena nilai dari data tersebut itu sangat beragam. Nah, variabel sendiri merupakan atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi, namanya juga variabel, variasi antara satu orang dengan yang lainnya atau antara satu objek dengan objek yang lainnya. Contoh variabel, misalkan kita tahu ada golongan darah. Golongan darah itu ada A, B, AB, dan O. Lalu ada variabel berikutnya, contohnya adalah usia. Kemudian ada variabel berikutnya, jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kemudian produktivitas, tinggi, cukup, atau rendah, dan penghasilan 500.000, 300.000, 100.000, dan sebagainya. Kemudian ada juga tingkat pendidikan, yaitu dasar, menengah, tinggi, dan juga berat badan, serta status kepegawaian, pegawai tetap, honorer, dan kontrak. Kemudian, masing-masing dari variabel ini akan kita tentukan satu dengan yang lainnya apakah saling mempengaruhi. Ya, jadi ada yang variabel yang dipengaruhi dan ada variabel yang mempengaruhi. Misalkan seperti ini. Oh, kebanyakan orang dengan produktivitas tinggi itu memiliki penghasilan lebih tinggi. Begitu pula misalkan dengan pegawai tetap memiliki produktivitas tinggi dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga ada beberapa hal yang saling berkaitan yang bisa kita kaji, di mana setiap variasi ini memiliki kemampuan untuk kita gunakan sebagai data. Variabel merupakan sesuatu konsep yang nilainya bervariasi. Variasi antar subjek akan diukur dalam penelitian. Jika tidak ada variasi, bukan variabel namanya. Contoh, jenis kelamin pada penelitian karsinoma serviks, karena serviks itu hanya pada wanita, jadi tidak ada variasinya, namanya bukan variabel. Kemudian variabel ditentukan berdasarkan kerangka konsep, tujuan, dan hipotesis dari penelitian ini sendiri. Jadi variabel sudah ditentukan di awal pada saat kita menentukan kerangka konsep. Mau data apa yang kita tuju, mana yang mempengaruhi, dan mana yang dipengaruhi. Jenis-jenis variabel itu ada yang pertama, variabel tergantung atau disebut dengan dependent variable atau variabel bebas atau independent variable dan variabel perancu atau confounding variable. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda di mana variabel bebas dan variabel tergantung merupakan sesuatu yang saling berkaitan, sementara perancu adalah sesuatu yang tidak ingin kita gunakan atau membuat bias dari suatu penelitian. Begitu pula ada variabel sela atau variabel antara atau disebut dengan intervening variabel. Namun ini jarang sekali kita temui dalam penelitian-penelitian kesehatan. Baik, kita jelaskan terlebih dahulu variabel dependent. Variabel dependent merupakan variabel yang dalam penelitian tersebut nilainya tergantung pada variabel lainnya. Artinya, jika nilai A berubah, maka variabel dependent juga ikut berubah. Gitu. Disebut juga dengan variabel output atau kriteria atau konsekuensi dari suatu perlakuan. Dikenal juga sebagai variabel terikat ya, yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contoh, ada pendidikan, prestasi kerja, dan lain sebagainya. Variabel ini mempengaruhi jumlah gaji. Begitu ya. Jadi variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi
ya, sekali lagi, variabel dependen adalah variabel yang tergantung, ya. Jadi kalau tingkat pendidikannya tinggi, prestasi kerjanya bagus, maka yang di sini adalah jumlah gajinya pasti akan bergantung pada pendidikan dan prestasi kerjanya. Nah, disebut dengan variabel tergantung atau dependen di sini. Lalu, ada yang disebut dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi atau disebut juga dengan independent variable. Jadi, variabel bebas ini karena namanya juga bebas ya, variabel yang dalam penelitian disebut nilainya tidak tergantung atau terpengaruh oleh variabel yang lain. Dikenal juga sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antecedent. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Ya, jadi kayak tadi pendidikan dan tingkat pengetahuan berarti dan lamanya kerja itu merupakan variabel independen yang mempengaruhi dependennya yaitu gaji. Gitu. Contoh tadi pendidikan, prestasi kerja dan lain sebagainya. Jadi pendidikan, prestasi kerja, dan lain-lain disebut dengan variabel independen. Sementara jumlah gaji adalah yang terikat terikat oleh variabel independen ini. Ya. Kemudian ada variabel perancu atau variabel confounding. Merupakan variabel yang mengganggu hubungan variabel independen kepada variabel dependen. Contoh, asrama mempengaruhi motivasi belajar dan sehingga ini berkaitan dengan prestasi. Jadi biasanya orang di asrama itu bisa saja prestasinya baik, tapi ada variabel perancu yaitu motivasi belajar yang sangat fluktuatif sehingga mempengaruhi prestasi dari mahasiswa. Kemudian ada lagi variabel sela atau antara. Ini cukup jarang ya, tapi kita harus bahas. Variabel yang terletak di antara variabel bebas dan tergantung yang secara konseptual digunakan sebagai penjelas terjadinya hubungan di antara variabel bebas dan tergantung. Contoh, keragaman tenaga kerja akan mempengaruhi efektivitas dari organisasi. Sekali lagi, keragaman kerja akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Ini adalah variabel bebasnya, yaitu keragaman tenaga kerja, dan variabel tergantungnya, yaitu efektivitas organisasi. Nah, mengapa? Nah, mengapanya itu bergantung pada variabel sela, yaitu sinergi dan kreativitas. Semuanya ini bergantung pada sinergi atau kreativitas, di mana di antara variabel bebas dan variabel tergantung ini ada variabel konseptual yang memperjelas terjadinya hubungan antar keduanya. Nah, lalu bagaimana menentukan variabel ya? Kita memiliki selanjutnya kita akan belajar mengenai skala pengukuran. Jadi variabel itu ada yang bisa diukur dan tidak bisa diukur. Nah, untuk skala pengukurannya kita berkenalan dulu dengan beberapa skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal, di mana hasil ukuran dikelompokkan, di mana satu anggota kelompok tidak bisa menjadi anggota kelompok yang lain. Kedudukan kelompoknya adalah setara, ya. Itu adalah contoh nominal. Kemudian ada data yang disebut dengan skala ordinal. Hampir sama seperti skala nominal ya, cuma hanya saja perbedaannya ada di kedudukan kelompoknya bertingkat. Hasil ukurnya tetap dikelompokkan. Satu anggota kelompok tidak bisa menjadi anggota kelompok yang lain, sama seperti tadi nominal. Tapi kedudukannya kalau di nominal itu setara, sementara di ordinal dia itu bertingkat. Selanjutnya ini yang sering kita peroleh ya, datanya berupa interval ya. Interval itu merupakan hasil ukur bersifat numerik, yaitu skala yang memiliki nilai dengan jarak yang sama. Contoh, kepuasan seseorang terhadap pelayanan suatu jasa dapat diberikan skala interval 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana nilai 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 biasa, 4 puas, 5 sangat puas. Sehingga dia tidak memiliki nilai 0 mutlak karena di sini hanya ada scoring 1 sampai 5. Kemudian ada lagi skala yang berikutnya yaitu skala rasio. Skala rasio juga bersifat numerik, yaitu skala yang dapat memberi arti
perbandingan atau perkalian. Contoh, berat badan Karina 40, berat badan Roni 60. Rasio berat badan Roni 3/2 kali berat Karina. Jadi 3/2 ini memiliki arti. Ini pun sama, bahwasannya rasio ini memiliki nilai 0 mutlak. Kalau tadi di interval tidak memiliki 0 mutlak, rasio memiliki nilai 0 mutlak. Lalu struktur tingkatan dari skala ukuran ini dibedakan berdasarkan sifat skalanya, ya. Jadi persamaan pengamatan dan klasifikasi pengamatan itu ada nominal, ordinal, interval, rasio itu memiliki skala yang sama. Kemudian urutan tertentu nominal tidak ada, ordinal ada, kemudian interval ada, dan rasio ada. Sementara jarak antar kelompok dapat ditentukan ada nominal dan ordinal itu tidak ada, kemudian interval dan rasio itu ada. Kemudian perbandingan antara kelompok di mana adanya titik nol mutlak itu hanya ada pada skala rasio. Oke. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sih menentukan definisi operasional dan apa itu yang dimaksud dengan definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi dari variabel yang akan diukur, meliputi apa yang ingin diukur dalam penelitian Anda, cara pengukuran Anda, alat ukur yang Anda gunakan, satuan ukuran yang akan Anda pilih, dan jenis variabel berupa rasio atau interval atau ordinal atau nominal atau berupa data yang laten. Definisi operasional harus dibuat sebelum formulir pengumpulan data dikembangkan. Gunakan cara pengukuran dan alat ukur standar yang validitas dan reliabilitasnya sudah terjamin. Biasanya ini kalau digunakan adalah kuesioner harus jelas validitas dan reliabilitasnya ya. Sedapat mungkin gunakan variabel yang kontinu. Definisi operasional dalam suatu penelitian kita bisa bagi sebagai berikut. V itu adalah variabel, mohon maaf ini kurang rapi ya. Kemudian SV adalah subvariabel, DO itu adalah definisi operasional, AU adalah alat ukur, HU adalah hasil ukur, dan SU adalah skala ukur. Oke, kita menginjak yang pertama terlebih dahulu. Misalkan variabelnya merupakan karakter demografik, di mana subvariabelnya itu adalah ada SP, kemudian definisi operasionalnya SP itu apa? SP adalah rentang jauh rumah dari poltekkes. Kemudian alat ukurnya adalah Q, kemudian hasil ukurnya jarak dalam kilometer, dan skala ukurnya berupa rasio. Adapun di sini ada absensi yang kedua, di mana subvariabelnya tidak ada, yang kita nilai adalah tingkat kemangkiran karyawan poltekkes dalam satu bulan terakhir, di mana kita datanya alat ukurnya adalah lembar absensi dan hasil ukurnya berupa jumlah hari dia absen dan skalanya berupa skala rasio. Kemudian ada hubungan karakteristik demografi karyawan dengan tingkat absen kerja. Misalkan nih, ada usia, jenis kelamin, status perkawinan, jarak rumah ke kantor. Keempatnya ini sangat mempengaruhi tingkat absennya kerja suatu karyawan. Contoh lain ya, misalkan ada variabel. Variabel yang kita cari adalah pengetahuan tentang hipertensi, baik untuk mahasiswa ataupun yang lain ya. Nah, definisi operasionalnya adalah segala sesuatu yang diketahui responden tentang penata laksanaan hipertensi. Ya, definisi operasional di sini berarti dia menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud pada variabel tersebut. Pengetahuan berarti sesuatu yang diketahui. Oleh siapa? Oleh si responden. Harus dijelaskan respondennya tentang apa? Tentang penata laksanaan hipertensi. Alat ukurnya adalah kuesioner. Hasil ukurnya berupa pengetahuan baik, cukup, atau kurang
dengan skala ordinal. Ya, nanti kita bisa scoring baik itu 2, cukup itu 1, kurang itu 0 misalkan seperti itu. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Satu quotes buat hari ini bahwa 6 ditambah 3 9, 5 ditambah 4 juga 9. Caramu melakukan sesuatu bukan hanya satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain karena apa? Kamu mungkin benar, tapi mereka juga tidak salah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.